Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para peserta atau jamaah Zoomia dan juga majelis kopi uduk, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Nah, untuk itu mari sama-sama kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, keberkahan dan keridhaannya pada malam hari ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Baik, kita langsung saja akan mengawali kajian kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب الحساب.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian kita dan kita hari ini akan membahas tentang implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini tentunya bertepatan dengan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Ya walaupun ada beberapa pandangan tentang tanggal persisnya, tetapi yang jelas terjadi di bulan Rajab, dan di bulan itu ataupun pada peristiwa Isra Mi'raj ini ya adalah ataupun terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di mana Rasulullah SAW mendapatkan amanah untuk menyampaikan sholat 5 waktu kepada umatnya. Dan ini suatu ibadah yang sangat spesial karena Allah langsung yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad gitu. Kalau yang lain kan disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, apa gerangan atau kenapa kemudian sholat ini menjadi ibadah yang sangat spesial sehingga Allah langsung memberikan itu kepada Nabi Muhammad gitu? Kan kalau dipikir pakai logika sebenarnya harusnya bisa aja gitu disampaikan kepada melalui malaikat Jibril. Nah, kenapa pula harus langsung gitu? Apa ada sesuatu yang lain gitu? Ya, nah ini sungguh sangat luar biasa. Kalau contoh misalkan ya, kayak kehidupan manusia deh. Ya, dimana misalkan presiden ya menyampaikan perintah itu langsung sama melalui perantara, beda nggak Pak? Beda banget. Gitu. Kalau melalui perantara mungkin dari sifat urgenitasnya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau udah presiden memanggil ya menteri ataupun orang-orang yang ingin ditemui secara langsung, 4 mata, tidak ada yang lain. Ini pasti sesuatu yang penting. Nah, mungkin sebelumnya kita merasa biasa aja kok ibadah sholat, Allah memberikan perintah kan gitu tuh.
Nah, tapi kalau kita renungi lebih dalam lagi, kenapa kemudian peristiwa ini terjadi dan Isra Mi'raj, dan di dalam peristiwa tersebut ya Allah memberikan perintah ya kepada Rasulullah untuk umatnya ya agar kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah, pertama dari sisi urgensinya, bahwa apa yang diberikan ini memiliki sebuah perbedaan dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian apakah ada kaitannya ibadah mahdhah, sholat itu kan ibadah langsung kepada Allah ya, dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, kira-kira ada nggak kaitannya? Ya, apakah ini hanya berupa ritual, ya ritual ibadah, di mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan, sehingga ya kalau kita sholat aja, menghadap Allah, selesai. Nah, apakah ada baik itu ya efek dari melaksanakan sholat itu sendiri maupun makna simbolis ya, makna simbolis dari sholat itu yang punya relevansi dalam kehidupan. Nah, inilah yang mau kita sampaikan gitu, mau kita gali ya dari guru kita. Nah, saya kira mungkin itu dulu ya Kimo, prolog gitu. Jadi karena ini dua hal yang penting. Oh ya, satu lagi Pak, bahwa sholat ini saking pentingnya ya, katanya sholat ini menjadi catatan penting sebelum ibadah-ibadah lain itu dinilai. Nah, artinya kalau sholat kita berantakan, ibadah lain tuh nggak ada gunanya. Nah, apakah seperti itu gitu? Kalau seperti itu gawat banget itu. Mungkin ada orang yang merasakan nggak penting itu ibadah sholat, yang penting kita berbuat baik gitu kan? Artinya ketika berbuat baik, masa sih Allah nggak mau menghitung itu sebagai nilai ibadah? Ya, ada orang yang baik, hubungan sosialnya ya orang yang dermawan, tapi sholatnya berantakan nih. Masa gara-gara sholatnya berantakan gitu ya, tapi dia memiliki hubungan yang baik, suka bersedekah dan segala macam, nggak ada nilai sama sekali sih? Kalau mata kuliah itu, kalau di dalam kita kuliah itu adanya namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Ya Pak, MKDU ini memang pelajarannya biasa-biasa aja sebenarnya. Apa ya dulu Kang Ramdan? Kayak Pancasila terus MKDU ya? Pengantar, enggak yang umum banget deh. Ya, ya agama Islam termasuk beberapa MKDU. Ini bukan kuliah yang spesifik untuk membahas keahliannya dia, enggak. Bahkan kadang-kadang nggak ada kaitannya Pak. Tapi kalau MKDU-nya nggak lulus semua itu. Jadi kalau dia mau selesai, mau lulus, maka MKDU-nya harus lulus. Kalau dia nilainya bagus itu dibiarin aja MKDU-nya nggak dijelasin, nggak dikerjain. Ya, sampai dia selesai dapat nilai IPK-nya 3, sekian. Tapi kalau nggak lulus MKDU-nya, terganjal, dia tidak lulus juga. Nah, jadi inilah pentingnya yang namanya mata kuliah dasar umum. Ini hanya sekedar analogi yang sederhana. Ya kan, kalau mata kuliah dasar umum kan artinya kuliah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang ingin subjek atau objek kuliah yang dia ingin perdalam. Ya, tapi kalau sholat kan berbeda. Sholat itu memang secara kapasitasnya ya, kontennya juga merupakan konten yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, inilah yang akan kita gali ataupun kita dapatkan dari guru kita Kimo Hayatali. Oke Kimo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan seluruh bapak-bapak majelis Kopi Uduk dan jamaah Zumiyah dimanapun berada, dua dai berbagi di Shisha TV, dan terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah membuka. Mudah-mudahan kita semua malam ini diberikan keluangan dan kelapangan hati untuk menerima hidayah sesuai dengan tema
implementasi sholat dalam kehidupan. Ini tema makin berat karena emang sampai detik ini kita masih terus berjuang untuk bisa melakukannya. Sebagaimana tadi disebutkan, kalau urusan ibadah lain lewat Jibril, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya cukup lewat malaikatnya, pembawa wahyu, malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa tidak dengan sholat? Harus nabinya yang langsung bertemu dengan Allah. Ini menandakan bahwa tidak sederhana betapa begitu beratnya satu ibadah ini, selain sebagai tiang agama dan barometer amalan manusia, dan secara amaliyah memang berat ya. Dari 50, 45, 40 sampai ke 5. Bahkan dulu sholat cuma 2 rakaat saja ya. Kemudian ada fase perubahan dari kota Mekah sampai Madinah. Mulailah tuh ada maghrib 3, asar, zuhur 4, subuh 2. Jadi dulu tuh sholat tuh 2. Kalau seandainya jadi sehari itu 50 waktu ya, maka sholat kita cuma 2 rakaat saja sebenarnya Pak. Dan gak kebayang meskipun 2 rakaat, selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum, nggak lama azan, Allahu Akbar. Kita nggak kerja, nggak punya bini, nggak punya anak, punya laki, punya usaha, nggak apa-ngapain, pokoknya sholat aja, ibadah aja. Sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Seiring waktu dari Mekah ke Madinah perjalanan, mulailah ada tuh 2, 3, 4 gitu ya. Kenapa Isya itu 4, kenapa subuh itu 2? Itu juga ada prinsip-prinsip filosofi juga. Nah, kita nggak bahas itunya, kita bahas tentang makna, definisi, juga perjalanan ya secara singkat yang ujungnya adalah kepada hikmah sesuai dengan tema. Jadi ayatnya jelas dan selalu diulang-ulang ya, jamaah dimanapun berada ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini dasar utama ya. Mulai kepada kelompok manusia dan jin. Perintah sebelumnya adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah. Kemudian kita diminta untuk taat kepada Allah, dan kita ya diminta sama baik bangsa manusia atau bangsa jin untuk melaksanakan sholat itu sebagai tiang agamanya. Nah, dasarnya Allah ingin manusia dihidupkan untuk beribadah, tunduk taat kepada perintah Allah, dan diantara perintah Allah kepada hambanya adalah manusia harus mengikuti semua arahan-arahan yang dimaui oleh Allah. Biasanya kalau seorang guru, dia punya kelebihannya beberapa, 1, 2, 3. Dia ingin muridnya juga mengikuti apa yang dia miliki. Ustadz Guswar kelebihannya di sisi apa misalnya? Bagian apa misalkan? Apalah sebutin, coba sebutin aja. Saking bingung apa? Iya, saking banyak apa, saking gak adanya saya nggak tahu. Ya, maka ketika mengajar di sekolah, ya, pasti pengen dong murid-muridnya seperti kita, ya nggak? Iya. Nggak mungkin kamu saya ajar, usahakan kamu harus seperti guru itu ya. Nggak mungkin. Kalau kita ngajar jamaah kita, Abi ngajar di sini, saya ngajar di sini, pasti pengen jamaah saya mengikuti seperti yang saya mau dan dari kebiasaan kita. Ilmunya nurun lah begitu. Ya, begitu juga Allah. Aku ingin kalian menyembah kepadaku dari golongan jin dan manusia. Aku ikut dan menginginkan kalian tuh mengikuti sifat-sifat aku. Sifat wajibnya kita tahu yang 20, tapi minimal nama-nama baik Allah, ya Rahman, Rahim, itu kan ada sifat. Kalian harus bisa melakukan daripada kebaikan-kebaikan dari contoh-contoh dari Asmaul Husnaku. Pengasih, penyayang, kemudian sabar, rendah hati, menjaga diri, attitude, berakhlak, apa aja semuanya. Dan kalian tidak akan bisa untuk mempelajari itu, tidak akan bisa mengamalkan itu kalau kalian tidak memulai
sebagai pondasi awalnya ada dalam sholat. Gitu. Jadi sebenarnya Allah itu ingin ya kepada makhluk yang namanya manusia. Manusia itu supaya disiplin, rapi, bersih, sabar, baik, taat, tunduk, bergandengan tangan. Kemudian juga pokoknya yang indah-indah. Nah, tidak akan bisa kalian tuh melakukan itu semua. Maka salah satu untuk bisa melakukan itu, kalian harus dimulai dengan mentaati perintah yang pertama, yaitu sholat. Karena di dalam sholat Allah mengajari kita untuk melakukan tadi yang diminta oleh Allah. Makanya kalimatnya aqamas sholah, iqamatus sholah, aqimis sholah, alladzina yuqimunas sholah. Ada apa? Kok enggak kerjakan sholat? Kok dirikan sholat? Ada usolah kerjakan sholat, yang penting sholat. Di atasnya ada lagi hifzus sholah, menjaga ibadah sholat. Tapi kok di Quran sering disebutnya yuqimunas sholah, aqamas sholah, iqamatus sholah. Ternyata mendirikan sholat tidak sama dengan menjaga dan melaksanakan sholat. Mendirikan sholat maksudnya adalah melakukan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat mengajarkan apa? Sholat mengajarkan sabar. Kalau baru 2 rakaat sholat isya jangan duluan salam, kan masih ada 2 rakaat lagi. Gitu. Disiplin. Pernah kita lihat video dong, ketika orang bule nonton TV, TV-nya Mekah. Terus kata orang Islam nanya sama orang bule, kau perhatikan orang-orang yang ada di bangunan itu. Kenapa? Untuk bisa membuat mereka berkumpul rapi butuh berapa waktu lama. Kata orang bule ini yang mereka non muslim, bisa sampai setengah hari. Ya, kau perhatikan. Bahkan bisa lebih lama. Ini kan jumlahnya, ini jumlahnya hampir 2 juta. Bisa 1 hari ini untuk mereka membuat mereka rapi. Kau perhatikan, lihat. Nggak lama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan lagi. Nggak lama terus komat. Pas komat, la ilaha illallah. Hitungan cuma 3 menit. Orang sudah rapi, berputar. Rapi. Takjub orang bule ini. Kekuatan siapa yang bisa membuat orang tiba-tiba rapi kalau bukan kekuatan ilahiyah. Gara-gara nonton itu, takjub orang non-muslim itu, mereka masuk Islam. Insyaallah hidayah ya itu Allah. Baru bicara soft baris dalam sholat saja. Iya. Sholat mengajarkan tentang rendah hati. Kopral duluan depan, jenderal belakangan, ujung belakangan. Saya punya teman Serda, ya Serda ya setia sini, Serka. Ya, beliau selalu ketemu belajar baca Quran, suaranya bagus, baca maulid bisa, ceramah pelan-pelan terus. Suatu saat dipindahlah dari satu tempat di Yanang Bekang di Cibinong, dipindah ke Babek, bagian perbekalan angkatan darat. Iya, bagian perbekalan Babek AD. Karena sebab dia bisa khutbah, bisa ceramah, maka dia setiap Jumat sebelum ada jadwal khotib dari luar, dia lain ceramain bintang-bintang itu. Dan langsung naik derajatnya. Artinya enggak ngeliat, kamu kopral baru sersan nasihat. Enggak ada gitu. Sholat mengajarkan orang rendah hati. Ya, sholat mengajarkan orang untuk baik sangka. Sholat mengajarkan banyak sifat-sifat Asmaul Husna, semuanya ada di sholat. Jadi dasar utamanya sebenarnya bukan sholatnya dulu. Dasar utamanya adalah Allah ingin kalian hidup punya sifat begini, gini. Dan kalian tidak akan mampu melakukan itu kalau kalian tidak belajar dalam ibadah yang pertama, yaitu sholat. Ketika dia mampu sholat, maka mampu dia mengimplementasikan sifat-sifat tadi. Maka kalimatnya tadi, faida soluhat, ya, soluha sairu amali, wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruh seluruh amalnya. Kenapa sampai begitu? Karena dari sholat mewakili semua. Di dalamnya ada semua sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat bahkan kebenaran, ya, yang dimiliki oleh seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Contoh kecil, iman. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu janji lisan, ikrar lisan, dibenarkan oleh hati, diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Orang beriman,
Orang beriman adalah orang yang mulut dan hati perbuatannya sama. Ya. Orang beriman. Jadi iman itu hanya percaya, hanya yakin. Beriman itu adalah, disebut orang beriman adalah orang yang sesuai dengan iman, yang mulut hati perbuatannya sama. Bagaimana dia bisa menyatukan mulut dengan hati dengan perbuatannya? Harus diriadoh latihan. Sebelum dia mulutnya ketemu orang sama dengan hatinya, maka dia harus mulai mencoba mulut dan hati perbuatannya sama di hadapan Tuhannya. Dan itu ada pada sholat. Maka orang beriman, kalau dia mau benar imannya, maka tumpahnya adalah sholat. Karena ketika sholat orang latihan, mulutnya membaca, hatinya mengiyakan apa yang dibaca, kemudian badannya melaksanakan apa yang disebutkan dalam rukun dan sunnah sholat. Kalau dia istiqomah ketika tahiyat, baca, hatinya menerjemahkan, kemudian ketika ruku, itidal, sujud, tahiyat, segala macam, kemudian mulutnya membaca, hatinya mengiyakan apa yang dibaca, terus istiqomah, maka lama-lama orang pasti akan beriman. Bagaimana bisa orang akan beriman kalau dia tidak sholat? Kalau dia sholat dan istiqomah, insya Allah sampai pada iman. Kalau dalam kehidupan sehari-hari orang itu berimannya belum baik, sesuai apa pandangan mata, berarti ada masalah pada sholatnya. Jadi patokannya tadi itu. Ya. Jadi implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari itu subhanallah berat. Tadi disebutkan, apa iya? Ya gara-gara nggak sholat, kemudian orang itu bersedekah segala macam nggak dianggap. Tadi sudah patokannya. Iya. Syahadat sholat itu satu iringan lah. Ya. Disebutkan tiang kan, as-sholatu imaduddin, faman aqobah fakot akomadin, faman taroka fakot hadamadin. Sholat tiang agama, siapa yang sholat dia menegakkan tiang agama pada dirinya, juga menegakkan tiang pada agama secara umumnya. Siapa yang melaksanakan dan meninggalkannya sholat, maka dia menghancurkan iman agama pada dirinya, juga menghancurkan agama pada seluruh umumnya. Gitu. Jadi patokannya di situ. Nah, bagaimana bisa orang berbuat baik dan benar? Catatan nih, baik dan benar. Baik itu patokannya manusia, benar patokannya adalah Allah. Kalau dia tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan yang menciptanya, kalau memang dia seorang muslim. Sampai disebutkan, yang membedakan orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Bukan KTP. Iya. Makanya sampai ada hadisnya, man tarokas sholata amidan muta'amidan fakot kafar jahroh. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, disengaja, ya, memang gak ada alasan, sengaja malas gitu kan. Maka sungguh telah kafir saat itu secara terang-terangan gitu. Nah, ini tentang fisik sholatnya. Setelah orang itu istiqomah dalam sholatnya, ada PR lagi. Dia nggak cukup hanya ada usolah menjaga sholat, melaksanakan sholat, tidak cukup hanya hifdzus sholat, ya, menjaga ritual ibadah dari takbir salam ketika dia sholat. Dia punya PR, iqomatus sholah, menuangkan dan menumpahkan, mengamalkan, mempraktekkan apa yang ada pada sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu, ya. Dan ini PR kita semua. Karena apa? Karena yang khusyuk, yang soleh, ya kita udah tahu orang-orang siapa lagi. Sampai sekarang kita, saya, Ustadz Guswa masih bekerja. Karena sholat kita masih kedengaran orang. Masih ingat kalau hilang kunci kita sholat. Ya. Kunci mana kunci? Cari. Pas nggak ketemu-temu nih 1 jam. Coba lu sembahyang deh. Ketemu. Ya minimal masih mending lah. Masih mending. Cuma sangat rendah sekali fungsi sholat. Gitu. Jadi sholat itu sebenarnya bukan perkara untuk orang itu nanti kaya tidak kaya. Sholat bukan bicara tentang orang itu berkah tidak berkah. Sholat bicaranya bukan tentang orang itu akan sukses, itu nggak ada urusannya. Ya, karena pada dasarnya manusia ini hidup adalah ibadah. Kenapa harus ibadah? Karena aslinya manusia kalau tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan cuma di surga. Ternyata keluar dari surga maka biang masalah. Sebutkan ad-dunya darul imtihan, dunia ladang ujian. Kalau bicara ladang ujian, ya maka sholat sebagai pengimbang dan pengiring menghidupi kehidupan dunia dalam ujian, gitu. Ya, karena punya nggak punya ya ujian. Lagi miskin, ujian. Perhatikan. Lagi kaya, ujian. Kaya ujian bukan? Ujian. Ya, lagi berlimpah ujian bukan? Ujian. Bahkan berapa banyak orang yang lulus diuji dengan musibah, berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan
nikmat. Jadi nggak ada urusannya. Ngapain tuh sembahyang juga susah aja. Nggak ada urusannya. Ya. Atau sebaliknya, saya nggak mau sholat. Karena berapa banyak yang saya lihat orang sholat kelakuannya begitu. Nggak ada urusan. Ya. Hanya karena sebab ada orang yang sholat, kemudian perilakunya masih buruk. Dan orang yang melihatnya menjadikan perilaku buruknya sebagai alasan dia untuk tidak sholat. Nggak ada urusan, itu hanya urusan malas saja. Dan setiap kita berlomba-lomba bagaimana caranya untuk supaya bisa melaksanakan sholat. Dan pelan-pelan, itulah yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh berhenti kita untuk belajar. Pelajari. Nah kita belajar ilmu dunia sampai S1, S2 segala macam mana-mana. Sholat ini karena sebab nggak ada S1, S2 nya nggak ada yang mau belajar lagi. Padahal PR kita dalam sholat banyak nggak? Ya pertama, ya sekarang kalau dites kan nggak mungkin. Rukun sholat ada berapa? Sunnah sholat ada berapa? Hayat ada berapa? Abad ada berapa? Syarat sholat ada berapa? Syarat sah sholat ada berapa? Terus mubtilatus sholat, yang batalin sholat ada berapa? Kemudian kita absen cek satu-satu. Sudah masuk belum kita di situ? PR kita belum sampai ke sana. Kita belum kerjain. Ya, setelah semuanya tahu, paham, bahkan hafal, kemudian kita sholat. Sudah bisa belum yang tadi semua kita sebutkan? Kita tumpahkan dalam bacaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiru alhamdulillah. Terus sampai salam. Selamat belum sampai salam tuh. Kebanyakan di antara kita belum tentu selamat dari takbir sampai salam tuh. Ada aja kedengaran sesuatu. Ada aja kedengaran ini, ada aja kedengaran orang teriak, kucing naik, masih masuk. Sementara para nabi dan para sahabat itu kalau sudah Allah putus semua suara. Ini PR kita. Maka bagaimana amalan kita sehari-hari bisa benar, sholat kita masih di situ. Sementara para sahabat dulu, kenapa mereka berakhlak luar biasa, keyakinannya juga maksimal, sedekahnya maksimal, perjuangannya maksimal, sedekah, membela nabinya, mencintai Allahnya, saling hebat. Maka hidup Mekah Madinah saat itu luar biasa karena dari sholatnya. Nah inilah yang kita buru. Jadi PR-nya dua, bagaimana caranya beramal dengan baik, tapi bagaimana bisa beramal dengan baik kalau kita juga tidak memperbaiki kualitas sholat. Nah yang dilihat oleh mereka adalah itu sembahyang juga begitu. Mereka ngelihat sholatnya. Maka akhir pada sebuah keputusan, mau lihat orang itu baik tidaknya, lihat sholatnya. Mau lihat orang itu sholatnya baik atau tidak, lihat akhlaknya. Dua-duanya punya PR buat kita. Gitu. Nah ujungnya adalah sholatnya, puasanya, sedekahnya, semua amal ibadah yang di rukun sholat, di rukun Islam itu. Nanti pada ujung yang tinggi adalah itulah yang dimaksud oleh Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan dan diutus untuk memberikan contoh kesempurnaan akhlak. Akhlak ada berapa? Akhlak kepada Allah, sholat. Akhlak kepada malaikat, akhlak etika-etika. Akhlak kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah. Akhlak kepada orang tua, berbakti kepadanya. Akhlak kepada guru, mengabdi kepadanya. Akhlak kepada manusia dengan semua akhlak-akhlak tadi itu, uswatun hasanah, qudwatun thayyibah. Akhlak kepada binatang, akhlak kepada semesta alam, dan semuanya banyak gak? Terus berarti cari ilmunya lagi. Itulah disebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Berarti kita nggak ada berhentinya. Nah kerja itu hanya bagian nunggu waktu-waktu ibadah. Karena asli utamanya adalah beribadah kepada Allah secara langsung atau tidak langsung. Tapi waktu kita habis oleh dua hal. Satu, tidur. Kedua, kerja. Maka yang tadi PR hilang semuanya. Ya. Maka jangan pernah berharap amal kita itu, implementasi sholat itu akan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masih punya PR tentang definisi sholat itu sendiri. Gitu. Jangan pernah, bagaimanapun orang di depan kita sholat kayak khusus segala macam. Tanya, ini saya bukan menghinakan, bukan. Saya sengaja nyindir sekaligus ngajak. Ayo, rukun sholat ada berapa? Yang batalin sholat ada berapa? Rukun sah sholat berapa? Syarat sholat ada berapa? Yang membuat kita bisa masuk pada sholatnya Nabi
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Salat Nabi bagaimana? Kalau kita masih punya peris itu, maka masih bermasalah salat kita. Kalau salat kita masih bermasalah, maka masih bermasalah kita mengimplementasikan salat dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Sebagai pembuka. Kalau gitu setelah ini bisa belajar itu kali ya. Alhamdulillah malam Senin nih di sini kita ada buka kitab. Oh Safina. Ya, Masya Allah. Minimal gugur kewajiban. Baik, jadi luar biasa ya kita bicara mengenai sholat. Saya ingat apa waktu itu Buya Hamka tuh pernah menyampaikan gitu, karena kan ada orang yang tadi seperti yang Kimo katakan, dia orangnya baik tapi tidak sholat. Tapi ini ada orang yang sholat tapi kelakuannya bejat begitu. Nah, apa kata Buya Hamka? Buya Hamka bilang begini. Apabila kita melihat orang yang baik, ya, tetapi dia tidak sholat gitu, ya, alangkah baik ya kalau dia sholat, tentu dia akan bertambah baik. Kalau kita melihat orang kelakuannya minus, yang tidak baik, terbalik kita dia. Apabila kita melihat kelakuan orang itu minus, kemudian, ya, tapi dia kemudian sholat, tapi kelakuannya masih baik, nah, apalagi kalau dia tidak sholat, ini lebih rusak lagi, gitu. Ya, nah, jadi ini saya pikir suatu yang sangat luar biasa ya. Betapa Buya Hamka mengajarkan kepada kita yang pertama itu bahwa kita dalam melihat orang itu tidak bisa melihat secara kasat mata. Dan beliau juga ingin memotivasi ya betapa pentingnya sholat. Gitu. Kalau seandainya orang yang sudah baik kemudian tidak sholat, akan lebih baik lagi dia kalau seandainya dengan dia sholat begitu. Nah, saya teringat juga nih waktu almarhum Uje sedang ketemu sama anak-anak muda yang lagi nongkrong gitu. Tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Woi, lagi pada nongkrong nih? Iya aja, biasalah. Udah pada sholat belum? Wah, gimana kita mau sholat orang kita masih maksiat gitu kan? Nah, apa kata almarhum? Ya elah, kalau nunggu lu kelar maksiat, kapan mau sholatnya? Kalau sholat itu menunggu kita menjadi baik, nggak akan pernah sholat, Pak. Terus gimana dong, J? Ya udah lo sholat aja, nggak apa-apa nih kita masih maksiat, STMJ. Ya, sholat terus maksiat jalan. Udah nggak apa-apa. Ya biarkan amal sholat itu yang akan menarik engkau menjadi lebih baik lagi. Nah, bahkan kalau kita melihat di dalam kitab yang biasa dipakai sama teman-teman jamaah tabligh ya, dalam fadilah amal itu, yang pertama itu adalah menegakkan kalimat Allah, ya kan, dimanapun kita berada. Artinya jadi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua itu adalah sholat, khudu dan khusyuk gitu. Nah, yang ketiga yaitu baru bicara tentang ilmu ma'azzikir. Nah, jadi walaupun kita tidak tahu ilmunya di situ ya sholat aja. Nah, setelah itu barulah disempurnakan dengan ilmu yang bisa memberikan kita pemahaman tentang ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi betul memang tadi guru kita sampaikan bahwa sholat ini kan melengkapi kalimat dari la ilaha illallah untuk membuktikan bahwa engkau mencintai Allah itu ya dengan ibadah yang namanya sholat ini. Nah, jadi saya pikir ini baru awalan ya kita bicara bahwa di mana sebenarnya posisi sholat gitu dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ini Kimo. Ya kan, mungkin kita melihat dari gerakannya, gerakan sholat dari mulai Allahu Akbar. Ini kan lambang kita itu menyerah, Pak, tangan begini nih. Artinya menyerahkan. Ini adalah makna-makna simbolis gitu. Makna sujud, ya, sujud itu mana yang lebih tinggi, pala atau pantat? Pala atau pantat, Pak? Lebih tinggi adalah pantat kita. Itu membuktikan bahwa pala kita tuh nggak ada apa-apanya. Walaupun pala ini pinter dan segala macam, tapi begitu sujud, posisi pala itu berada di bawah. Iya, biasanya kalau para ustadz tuh memberi bandingnya kaki itu di bawah, kepala di atas. Ternyata ketika sujud itu kepala sama dengan kaki. Saya baru dengar kepala mau tinggian mana mau pantat itu.
itu tadi biar ketawa. Kaki ini di bawah, kepala tuh mulia. Orang dipegang kepalanya tuh pasti marah gitu. Ternyata dalam sholat itu kepala sama dengan kaki. Subhanallah ya. Ternyata baru tuh kasih jodohnya kepala sama pantat. Kepala sama pantat. Iya, orang bapak-bapak sebenarnya mau nyebut, cuma malu nyebut pantatnya gitu loh. Nah artinya tak pantat, mohon maaf ya, yang tempat keluarnya kotoran, ya kan? Itu lebih tinggi daripada kepala kita. Nah ini kan menunjukkan bahwa hina banget orang tuh sebenarnya manusia. Dan ini ditunjukkan bahwa itulah sebenarnya keberadaan manusia, itulah manusia dengan penuh kehinaannya. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak berharga. Ya kan, manusia itu ibarat septic tank yang berjalan. Bener. Ada 9 kan. 9 lubang kan manusia itu. 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, 1 kubul depan, 1 dubul. Ya, dubur. Semuanya ngeluarin emas apa ngeluarin kotoran, Pak? Kotoran. Sebenarnya manusia itu nggak mau cantik kayak apa juga, yang keluarin itu juga sebenarnya. Ya. Nah, tadi kan disebutkan bagaimana simbol-simbol sholat lah ya. Ya, yang saya ingin komentari adalah tentang tadi ya. Ada orang sholat kok tapi kelakuan kayak ini. Seperti ucapan yang pernah saya sampaikan. Ngapain pakai jilbab, kelakuan kayak setan? Saya jawab, iya, masih biarin dah kelakuan kayak setan. Yang penting dia masih ada takutnya kepada Allah. Tunggang-tungging sholat tapi kelakuan setan. Saya jawab lagi, ya masih mending lah meskipun kelakuan kayak setan. Tapi dia masih sholat, masih juga ada takutnya kepada Allah. Sambil pelan-pelan belajar. Terus kalau ada orang ngomong, itu saya mau bagaimana sholat? Bagaimana mau saya ibadah sholat? Orang yang sholatnya begitu. Loh, ngapain ngikutin orang yang sholatnya masih begitu? Terus dia harus menunggu apa? Supaya tiba-tiba baik, soleh, terus baru sholat. Terus apa fungsi sholat itu kalau dia sudah baik kan gitu? Karena fungsi sholat itu adalah satu, pengiring ujian. Kedua, supaya soleh. Soleh itu mengikuti kebaikan orang-orang terdahulu. Supaya beriman, karena mulut hati perbuatan yang sama. Supaya bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu derajat itu, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kita dari keji mungkar ketika semuanya terpenuhi tadi. Dan sampai detik ini saya semua kita PR, bener apa enggak? Iya, maka pelan-pelan Bapak terus beribadah. Di sini ngaji untuk mendasari ibadah kita. Minimal kalau sudah ada dasar ilmunya, tinggal nanti mensinkronkan pengetahuan ilmu yang sudah ada dengan praktik ibadah masing-masing di tempat masing-masing. Dan itu pun PR-nya luar biasa, Pak. Ya, makanya kenapa kita sambung latihan malam dengan tahajud, dengan sholat taubat. Ya, apalagi sekarang ditambahin dengan misalnya sholat hajat. Itu sebenarnya kan kalau bicara tentang hajat-hajat, cita-citanya setiap orang juga punya. Tapi yang kita latih sebenarnya mensinkronkan antara mulut, hati dan perbuatan. Gitu. Ya. Karena kita tuh naik turun lah. Makanya kenapa Allah kadang kasih rezeki berlimpah, kadang dikasih kita nggak lapang. Itu untuk mengatur volume kehusyuan sholat, Pak. Bukan supaya kok saya udah capek-capek begini-gini aja ya. Nggak ada urusan. Aku ingin sholatmu khusyuk. Karena sebelumnya aku lihat bulan lalu kau dikasih rezeki banyak, sholatmu nggak khusyuk. Aku lihat setelah seminggu kau dikasih ujian, Allah di dalam hatimu luar biasa hebatnya. Yo, sore ditransfer duit 100 juta. Terus sholat maghrib isya khusyuk nggak, Pak? Ya. Enggak. Karena apa? Habis ini besok kemana nih agenda nih? Oh, bawa sholat. Coba kalau nggak punya apa-apa, yang dipikirin kita adalah ya Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Nggak ada yang nolong, kayaknya cuma Allah. Khusyuk, Pak. Allahu Akbar. Ya. Bahkan bisa keder giliran baca kuliah, wala antum wala ana wala ana wala antum wala antum wala ana lakum dinukum wala dhalin. Keder lagi aja itu. Amin lagi aja jawabnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya PR nih sekarang nih implementasi ya. Sebenarnya kan PR apa tema itu bisa memperbaiki kualitas sholat. Itu aja udah berat, Bro. Ini ternyata langsung nih dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kita sendiri masih punya PR dengan sholat itu sendiri. Kayak contoh lah ya. Nah, ini tayang di YouTube ya. Kita takbir Allah, itu udah masalah kan.
Allah, udah masalah itu. Ya, pasang niat kita udah bagaimana? Bagaimana kita mau ngaku kita sholat kita itu hebat, orang kita secara fisik aja sholatnya kita masih masalah, dimulai takbir. Sementara imam madzhabul arba, imam yang 4 semua sepakat bahwa sholat itu bukan ditepak ke belakang, tapi ditarik. Ya, saya pernah praktekin bapak-bapak. Ya, diangkat dulu tangannya, baru ditarik. Allahu Akbar, begitu. Dan ketika Allahu Akbar, hatinya masang niat, pasang niat. Ya Allah, saya salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Engkau wajib hu akbar. Ya, dengan cara ditarik. Siapa yang takbiratul ihramnya ditarik, maka ada hikmah 2. 1, mengokohkan iman di dalam dirinya. Yang kedua, menarik rahmat dari Allah. Ya, syaratnya ditarik. Kalau kita dari kecil gimana, bro? Allah. Padahal aslinya ditarik, diangkat dulu baru Allahu Akbar. Gitu. Kalau usolli mah itu lafadz niat, nggak pakai lafadz itu nggak apa-apa. Ya, cuma nggak dicintai Nabi. Hukumnya sunnah muakkadah, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i. Ya karena apa? Mulut mampu membimbing hati. Nah, lagi habis nyanyi atau apa segala macam dengan usolli mulai mengarahkan mulut, mengarahkan hati. Ketika Allah haram semua aktivitas lain, makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua aktivitas di luar sholat. Gitu. Kalau sudah sholat, sudah putus semua. Sebelum sholat masih aman. Ya, Ustadz kalau pakai usolli gimana? Ya nggak apa-apa kalau nggak pakai. Boleh nggak pas giliran lagi? Boleh nggak? Saya tanya sama dia kan. Misalnya pas mau sholat kita nyanyi. Kalau hanya untuk Allah, boleh nggak? Boleh aja. Karena di luar sholat itu. Pertanyaannya siapa yang ngajarin gitu. Iya kan? Orang disuruh sama nabinya, sama ulamanya usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i. Dari mulut ngajarin hati. Nah ketika Allahu Akbar. Kalau perkara naruhnya di depan pundak, di depan kuping, di depan dada, ada yang ditarik macam-macam. Nah itu urusan dia lah dengan gurunya lah. Ya, saya nggak mau bahas khilafiyahnya. Yang jelas tadi substansi dan intisari dari pelaksanaannya tadi yang semuanya ketika rukunnya, sunnahnya, mubtilatnya, syaratnya, syarat sahnya, syarat sholatnya semuanya dipenuhi, kemudian dikejawantahkan dalam takbir sampai salam sesuai dengan definisi sholat itu sendiri. As-sholatu hiya ad-du'a lugotan. Sholat secara bahasa adalah doa. Lihat sholat subuh, kumpulan doa di waktu subuh. Lihat dari takbir sampai salam, semuanya isinya doa. Sholat subuh, kumpulan doa di waktu subuh. Sholat zuhur, kumpulan doa di waktu zuhur. Sholat isya, maghrib isya di waktu. Doa-doa di waktu-waktunya. Secara istilahian, as-sholatu hiya al-aqwal wal af'al muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara'id wal arkan maksusoh. Sholat adalah perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat dan rukun yang khusus. Ya, dan itu adalah kerjaan para nabi. Semua para nabi 124.313 rasul dengan syariat yang macam-macam, tetap mereka sandaran utama, tiangnya adalah sholat. Nah ini adalah PR kita semua. Nah kalau semuanya sudah oke, kita punya PR untuk menumpahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Sekarang mungkin kita akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan yang ada di Zoom, apabila ingin bertanya kami persilakan, atau yang berada di Kopi Uduk nih di studio, ya saya persilakan Pak. Ya, tema kita bagaimana implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Memang ironis ya Kimo, jadi penduduk Indonesia kan terbesar itu adalah umat Islam ya kan. Nah tapi kalau kita melihat kan tingkat, misalkan gitu, kalau kita mau mengukur tingkat korupsi di kita juga cukup tinggi ya. Ya. Nah artinya memang yang sebagian yang banyak melakukan juga ya umat Islam itu sendiri. Itu kan masalahnya apa? Masalahnya adalah, nah kalau kita bicara bahwa sholat ini implementasi dalam kehidupan, nah artinya harus ya seharusnya tingkat korupsi itu sedikit gitu, atau bahkan nol. Kenapa sholat tapi
kok nyolong gitu, ya kan ada masalah sama sholatnya. Dia baru gugur kewajiban, masih lebih baik. Ya, makanya ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Ya, ada hari dihitung amal-amalnya, ada dan dipertimbangkan atau ditimbang amal itu sendiri gitu loh. Artinya kalau yang sholat saja masih bisa berbuat dosa, bagaimana kalau yang tidak sholat sama sekali? Jangan dibalik, yang sholat begitu, ya yang sholat begitu apalagi nggak sholat. Gitu. Ya itu tadi yang seperti dari perkataan dari Buya Hamkan, artinya bahwa ya ketika orang sholat aja masih berpeluang untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan gitu, berbagai macam kesalahan. Nah tapi kan persoalannya gini, jadi sebenarnya sejauh mana sih sholat itu mampu membentengi orang gitu loh? Ya sholat yang benar-benar dia kalau sudah semua daripada dasar ilmu sholatnya ini definisinya dulu ya. Kalau semua yang dimaui Allah dalam sholat itu sudah ditutupi oleh manusia, maka nggak usah pakai pikiran, rasanya akan menolak semua keburukan itu. Iya, karena gini ada juga misalkan nih ya dalam kehidupan nih praktek, wah dia mah sholatnya rajin pak, usu. Ya tapi kalau ngomongin soal proyek itu ya lain lagi gitu. Jadi seolah-olah beda antara sholat dengan kehidupan itu kayaknya ada batas. Gitu. Itu isme itu. Makanya kan sebenarnya kan liberalisme sama yang seisme-isme itu masalah juga. Dia memutus antara lingkaran sholat dengan kehidupan sehari-hari. Sementara sholat itu sendiri pun ya bahkan mewakili sebuah agama. Agama mengatur semua kehidupan manusia. Ketika dipisah, maka nanti manusia itu tidak pakai ilmu, nggak pakai ilman. Laulal ilmu wal iman lakana naskal baim. Manusia kalau nggak pakai ilmu, nggak pakai iman, pasti seperti binatang. Fungsi agama kan mengatur kehidupan. Tiangnya adalah sholat gitu loh. Nah ketika oke lah, kalau seandainya dia masih melakukan kesalahan, maksiat, minimal yang dua ini tetap dia pergunakan. Dia peluk agamanya, dia tunaikan sebagai tiang agama yaitu sholat. Perkara dia masih ada kesalahan segala macam, selama dia nggak berhenti untuk melakukan sholat, kemudian lama-lama hidayah itu akan turun sampai pada titik jenuh pada kemaksiatan, dan sholat dia itu sendiri menarik dia kepada kebaikan gitu. Tapi kalau saya udah sholat begini aja malu udahlah berhenti dulu sholatnya, saya kenyangin dulu maksiat. Kalau Allah kasih umur panjang, kalau nggak balik sulh khotimah. Iya. Jadi justru orang yang paling banyak maksiatnya paling rajin sholatnya aturannya. Masih bagus kan? Iya, jadi begitu maksiat untuk melepaskan dosa aja ya sholat. Ya kan seperti ada cerita, ada orang berbuat dosa, maksiat segala macam, tapi setiap pagi kita nggak tahu dia ternyata paling kenceng nangisnya. Gitu loh. Allah kasih hidayah tapi tangkap, tapi dia berjibaku dengan nafsunya. Ya Allah, capek seharian aku maksiat. Jelang subuh dia nangis, ampun sebenarnya nggak mau ya Allah. Sebenarnya saya nggak mau, saya tahu ini nggak benar ya Allah. Cuma diajak mulu gratis lagi ya Allah. Contoh, gitu kan. Sayang kan ya Allah. Tapi sekarang saya benar nggak mau lagi. Terus pagi diajak lagi, ikut lagi. Besok lagi. Kan saya pernah kasih ceritanya tuh. Tapi ini jangan jadi dalil, karena kita bukan di posisi itu. Kita sudah bukan di posisi itu. Posisi kita ada di posisi istiqomah. Insya Allah iya. Kan ketika ada seorang penjahat selama umur 60 tahun dia berbuat maksiat, gak sembahyang, ngebegal, nyolong, zina segala macam, kemudian mati di kampungnya. Ya orang gak ada yang mau nyembayangin. Digeletakin aja tuh di depan teras rumahnya tuh. Sampai akhirnya rame lah datang seorang wali. Kenapa kalian tidak urusi gitu kan? Ini pendosa. Seumur hidupnya pendosa. Tidurnya kalau bisa dia berbuat maksiat, dia pasti akan berbuat dosa. Ya, karena merem aja ini wahai wali. Gak lama oleh wali itu dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan. Semua interupsi. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau dia urusi? Kau solatkan, kau segala macam. Ketahui oleh kalian. Ya, memang dia pendosa. Memang dia berbuat maksiat. Tiada yang dilakukan kecuali dia berbuat dosa kepada Allah. Tapi kalian tidak tahu. Setiap menjelang fajarnya dia menangisi dirinya, meminta pada Allah, ya aku lelah ya Allah, aku jenuh ya Allah, aku capek ya Allah, aku mau soleh, aku mau baik ya Allah, aku tahu nggak benar, tapi jiwa dan nafsuku berontak, hari ini aku datang, maafkan aku. Besok lagi maksiat lagi, menjelang subuh dia maksiat lagi, bertobat lagi, besok dosa lagi, menjelang subuh tobat lagi. Ketahuilah oleh kalian, dia sudah diampuni oleh Allah dan Allah menerima sebagai taubatan nasuha. Insya Allah. Dia nggak tahu. Iya. Ini ibarat kalau di satu tempat di Jakarta itu antara diskotik sama musola itu deketan, gitu.
Mungkin implementasinya begitu kalau. Nah, ini yang keluar kayak dari gini nih sini kalau sholat, ceramahnya gitu. orang yang mulai hijrah ini jangan Oh, ntar iya. balik lagi, wah tenang nih, Dread mundur lagi nih. Ya karena ini kan ceramah manajemen iya, dosa gitu. Enggak, ini mengilustrasikan. Kan tadi Kimo menjelaskan yang seperti itu. Ya enggak? Jadi ada seorang ahli maksiat yang orang lain tuh ngelihat dia pokoknya sosoknya udah bejat Dosa banget aja. deh. Tapi dia nggak tahu ternyata setiap Jelang fajar fajar dia menangis. untuk minta ampun. Iya, Nah ini sama juga saya dengar kalau ini cerita lah ya kisah ya kayak almarhum Uje dulu kan. Ini dengar dari temennya nih, waktu itu cerita siapa ya? Sultan Georgi apa waktu itu masih gugun ya? Tag Dalam orangnya kondisi dong. Sehat. Hah? Di tag orangnya dong. Jadi dia bilang begitu, selesai dugem begitu, pulang nih pas azan kan biasa begitu tuh. Lewat musola pada sholat. Habis itu senggol-senggolan, almarhum Uje yang jadi imamnya, yang belakang senggol-senggolan. Terima nggak ya? Mau terima aja deh gitu. Iya, bagus loh masih ada. Iya. Jadi ada sebuah kesadaran. Nah, bisa jadi Pak yang kayak begini nih. Tapi ada juga orang yang telah melakukan maksiat mau sholat tuh dimales. Ah udahlah. Tar aja, malu, malu. Malu atau lu ngapain sih gila lu? Bikin ngedrop aja lu. Ya kan ngapain sih lu pakai sholat segala? Udah kalau mau maksiat aja terus gitu. Iya. Dan yang sering terjadi di luar sana, ini di luar sholat, Iya. di luar urusan sholat ya. Udah pergi umroh belum? Entah Ustaz malu, masih banyak dosa. Loh, kok begitu? Iya Ustaz banyak maksiat tuh. Justru banyak ngerasa banyak dosa, berangkat. Kalau nunggu bersih harus dibersihin pakai apa? Justru karena banyak dosa berangkat bersihin di sana kan gitu. Ya. Kalau ada orang mikir itu yang berbuat, yang melakukan sholat aja masih begitu maksiat, udahlah saya nggak sholat. Terus dia kalau mau sholat nunggu apa? Nunggu bersih soleh dulu pakai apa? Berarti ada derajat sesuatu yang lebih baik daripada sholat yang bisa membuat dia sholat sebelum dia sholat. Gitu. Dia mau sholat kalau udah baik duluan. Karena di luar sana ada orang sholat yang kelakuannya jelek. Kenapa orang itu jadi guru dia? Kan ada guru yang lain yang lebih baik gitu loh. Jadi pemikirannya aneh sebenarnya. Ya, seperti ucapan ada satu orang figur di Nusantara ini yang dia berucap, itu teman saya sholat begitu, kelakuan masih begitu. Ya, coba apa yang buat saya harus sholat gitu? Loh, sholat bukan tentang kebutuhan Allah. Sedunia sholat Allah nggak untung. Sedunia nggak ada yang sholat Allah nggak rugi. Sholat kita buat kita. Bahkan ketika kita sholat kita sedang menyatukan ruh spiritual kepada Allah. Maka disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya orang beriman. Jadi kita kalau lagi sholat meskipun di karpet ini kita lagi naik Pak. Naik ingat kunci turun lagi. Iya, makanya kalau Allah, nah, bagaimana kita akan khusyuk kalau kita nggak menterjemah? Pakai kalau lagi sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallah ibu rotan wasila. Ini wajahtu wajia lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslimam wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita gimana mau begini-gini orang kagak ngerti. Kenapa saya bisa begini? Karena ngerti. Iya, coba sekarang kita ikutin bareng-bareng. Iya, ya, coba lihat tuh. Ini Itu wajah. iftitah. Ya, Allahu Akbar kabiro. Allah Maha besar dan sebesarnya. Walhamdulillahi katsiro. Segala puji bagi Allah yang banyak. Ya. Apa lagi? Oh, subhanallah dan mensucikan Allah bukrotan pagi-pagi wasilah dan terus asalnya. Wajahtu aku hadapkan wajahku wajhiya lilladzi pada Allah yang telah membentangkan fataros samawati wal ard. Ya, membentangkan langit dan bumi. Ya, apa lagi? Hanifan muslimah wa ma'ana musikan, sebagai orang yang berpasrah. Wa ma'ana dan aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, wa nusuki ibadahku. Ya, lillahi rabbil alamin bagi Allah semesta alam. Kalau dia memang ada kebutuhannya kepada Allah, nyari Allah, pasti akan sampai di situ. Tapi kalau dipikiran dunia ke bawah itu juga dalam sholat. Inna sholati, wa nusuki, wa susuki, wa kawasaki. Wah, udah ke bawah semua, bahaya itu. Oke.
Dari Banyuwangi hadir Mas Yusuf Banyuwangi. Saya tadinya mau diajak ke Banyuwangi nih, ke Blok Agung lagi haul. Cuman nggak sempat ke sana. Salam jumpa insyaallah. Salam. Masya Allah. Haul Blok Agung nih nggak salah malam Ahad ini. Baik. Ada pertanyaan yang lain, silakan Pak. Ada yang bertanya mungkin, kenapa saya sholat hati saya masih gelisah? Ya, sholat itu sendiri kan sebenarnya buat ketenangan. Kenapa gelisah gitu loh? Ya karena sebab mungkin belum menyatu dia. Coba tambahin lagi jam terbangnya, tambahin lagi jeda waktunya gitu. Nah, ada gerakan-gerakan, contoh ya, harusnya nanti di luar Zoom ya. Ketika kita sholat di contoh, antara kepala, kemudian paha dari pantat itu masih begini. Ini kepala, kemudian ini punggung kita, ini pantat kita nih. Terus kaki kita masih begini nih. Ini paha, ini betis, ini paha, masih begini. Itu kita masih belum menyatu tuh. Tapi kalau sudah tegak, makanya sahabat kita ya di kaum salafi, mereka kalau sholat panjang tuh, ya sampai paha ininya nih tegak, dan dicoba tegak, kemudian bertumpu di kening kita, itu kerasa banget, emang nikmat banget Pak. Nanti kita praktekin. Ya, kalau di sini kan susah ini. Ya, jadi pantat kita itu tegak, pahanya tuh tegak, betisnya begini. Pahanya begini, ini punggung nih, gitu. Kemudian berpaku, bertumpu kening kita di tempat sujud, ya, itu kerasanya enak, maunya sujud lama. Kenapa sholat kita pengen buru-buru? Karena kaki kita masih nekuk. Belum lagi contoh, ya, Allahu Akbar, pergelangan kita menyatu dengan pergelangan tangan kiri, kemudian jempol yang kiri menekan bagian sisi kanan ulu hati. Ditekan. Itu rasanya beda. Ya. Asal nekan dong, nggak usah nok begitu. Tekan dikit-dikit, itu beda. Ini hal-hal yang kayak gini sholatnya ulama. Enggak harusnya gini Kimo. Yang kayak gini tuh Kimo tuh membuka praktek sholat tapi misalkan 3 hari gitu ya nggak Pak? Iya, sambil ke gunung atau kemana. Itu bukan memang praktek sholat, emang mau jalan-jalan, kita bisa touring kok biasa. Ambil itu 3 hari full, jadi nggak separuh-separuh, selesai safinanya. Wah, pokoknya ini bawa-bawa, pokoknya semua semangat terus lah. Jangan kata 3 hari 40 malam di sini kita. Iya, betul dah. Sekarang sudah malam ke berapa? Malam ke-19. Alhamdulillah nih info, bukan Allah Maha tahu keikhlasan dan kemurnian hati. Juga buat jamaah Zoom ya, sekedar info bahwa alhamdulillah bahwa Bapak jamaah Kopi Uduk nih ya sudah ada berapa puluh orang yang setiap malam ya mereka itu sholat, ada taubat, tahajud, hajat, sekaligus zikir sholawat, dan ada bacaan ayat Quran ya. Alhamdulillah dari jam setengah tiga, dari jam 1 sampai jam 3-an lah kurang lebih. Kemudian disambung dengan makan. Saya bilang sahur Pak kalau puasa, makan aja lah ya. Karena nggak pada puasa. Tapi yang puasa Senin Kamis lanjut ya. Sampai subuh alhamdulillah. Dan sudah malam ke-19 insya Allah. Selesai 40 malam sebagai riadoh latihan. Ya. Nanti kalau kedepannya tinggal nyambung 7 malam. Dan ngerasain kita latihan. Bapak-bapak ngerasain lah. Secara fisik bagaimanapun harusnya ambruk. Ternyata enggak. Kita semua dikasih sehat. Mudah-mudahan kantong lama-lama sehat. Amin. Amin ya Allah. Berkah. Ya, memang itu dia luar biasa Fadil. Bahkan ini juga nih, kalau kita lihat dari kisah gitu ya, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu kena panah kan Kimo ya. Saya pernah dengar itu kena panah. Kemudian mau dicabut nih. Ntar dulu deh. Lo ngapain? Saya sholat dulu 2 rakaat. Nah, jadi pas saat sholat itu, ya, barulah ada yang nyabut panahnya. Enggak terasa Pak, set gitu. Lah kita boro-boro panah menyamuk aja begini kakinya gitu. Udah gatel, kaki yang satu nepok satu. Ali, ya Rasulullah tuh dari takbir sampai salam isinya Allah. Sayyidina Ali aja pernah diuji. Ya Ali, kau mau sorban warna apa? Ya. Kau sholatlah 2 rakaat. Kalau sholatmu khusyuk, kau kuberi sorban. Kau sholatlah 2 rakaat. Ya, kalau sholat mau khusyuk kau kuberi sorban. Sholatlah Imam Ali.
2 rakaat selesai salam, tanya oleh Rasulullah, kau mau sorban warna apa? Hijau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Sholatmu tidak khusyuk. Kenapa? Buktinya masih nyambung. Tapi tidak khusyuknya Imam Ali tadi, ketika terkena tombak ya di pahanya, jangan kau cabut kecuali aku dalam keadaan sholat. Jadi selesai sholat nanya, udah cabut belum? Udah tadi, nggak kerasa. Itu. Nah kita ini PR tadi nyamuk, gitu. Belum nempel aja baru kita tabok ya kan, gitu. Jadi sholat kita masih di situ. Bagaimana kita mau berakhlak sesuai akhlaknya para nabi dan para sahabat? Orang sholat kita masih di situ, ya. Jadi ini PR nggak? Nah kita baru bagaimana prosesi ibadah sholat yang baik. Belum kita membahas implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari karena sholatnya kita masih bermasalah, masih banyak PR-nya. Kira-kira berhenti di situ apa terus kita belajar terus? Lanjut Pak. Dari 40 terus jadi 100. Oh itu lain lagi urusannya Pak. Tidak, Anda memang tidak setuju ini, Anda mau menyiksa kami. Baik, masih ada lagi pertanyaan. Ini sudah jam 9:30, nggak terasa loh ngobrol-ngobrol gini. Menimba ilmu. Silakan Pak. Ya di luar barangkali. Sambil nunggu. Jadi sholat itu disebut mi'raj. Kalau kita tidak bisa jadi nabi, nggak bisa jadi wali, minimal saat sholat kita itu sudah mengikuti pekerjaan para nabi dan para wali. Karena kerjaan para nabi, para wali itu benang emasnya ke Allah itu sangat luar biasa besarnya. Tidak bisa diikuti mereka. Ternyata sebagai umat biasa kita bisa mengikuti ya salah satu ritual lah, ibarat prosesi mendekati Allah. Yaitu dengan tadi as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu naiknya orang beriman kepada Allah. Nah kalau itu dijaga dengan baik, insya Allah sifat ketuhanan akan menempel pada diri manusia. Gitu. Makanya pelan-pelan, kalau orang itu sholatnya benar, lama-lama pasti insya Allah dia akan baik kepada manusia. Itulah nanti akan terhubung ya, hablum minallah, hablum minanas. Dengan Allahnya dulu, baru minanas gitu loh. Ya, kalaupun ada orang baik ya, tapi nggak sholat, itu entertain. Ya, bahkan ada seorang yang sangat baik luar biasa, dia nggak sholat. Ini bukan bicara memvonis ya, tapi dia nggak sholat. Tetap aja kita kasih judul, dia baik kepada manusia, tapi dia berani kepada Tuhan, kan gitu. Baiknya berarti pura-pura dong, karena ada di depan mata, gitu. Tapi sebaliknya ada orang jahat sama orang, tapi masih ternyata dia sholat, dia masih selamat di hadapan Allah, tapi belum selamat di hadapan Allah nanti suatu saat di padang mahsyar. Karena urusan manusia ditekankan juga dia nggak boleh bermasalah. Jadi dua-duanya harus dibelain Pak. Ya, sholat yang baik akan membuat akhlak jadi baik. Akhlak yang baik itu mencerminkan sholat kita juga diterima di hadapan Allah. Terakhir sebelum saya itu salam, ketika seorang kita dia sholat, kata Allah dalam hadis kudus, ketika hambaku beribadah datang kepadaku dalam sholatnya, maka turunlah malaikat pencatat amal sholat. Ya, ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa malaikat itu berada di hadapannya. Ada yang berada bilang di atas kepalanya. Ada yang bilang malaikat itu kemudian berada di samping kanan kirinya. Selesai salam, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan apa yang diminta dalam sholatnya. Dengarkan apa permintaannya. Maka selesai itu permintaan doa, diangkat sholat itu ya oleh malaikat, dibawa menghadap kepada Allah langsung. Ketika sholatnya baik, dicatat oleh Allah dalam sebuah tempat yang indah, ya, dijadikan satu kemuliaan, diangkat derajat hamba itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika sholat itu tidak baik, ya, maka dibawa lagi itu sholat oleh malaikat, kemudian dilemparkan ke mukanya. Balikin maksudnya. Dibalikin. Kalau bahasa kita itu makan tuh. Gitu. Itu saya baca riwayatnya begitu, kan jadi ngeri sebenarnya. Buat yang sholat ya. Iya. Ya, makanya kalimat fawailul lil musallin, maka neraka wel buat orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Yang lalai. Gitu. Ini mungkin kayak wajahnya tegang semua ini. Ya. Cerita terakhir. Tadi udah terakhir ya? Terakhir yang kedua. Terakhir lagi ya. Apa-apa boleh. Terakhir yang kedua. Ada seorang pemuda kaya dari Jakarta mencintai seorang gadis di daerah Brebes tahun 82. Ya, cinta
menikahi, berniat untuk menikahi. Kurang lebih 2 minggu sebelum pernikahan itu si wanita ini sakit. Kemudian dibawalah oleh laki-laki ini ke rumah sakit yang ada di kota Brebes. Ya. 3 hari setelah masuk rumah sakit meninggal. Ya, dikuburkanlah. Laki-laki ini bersedih dia. Sudah dicintai, dekat, sudah akan menikah, ternyata meninggal. Karena saking cintanya dia mengantar, bahkan tidak hanya ngantar, ikut turun ke bawah. Turun ke bawah, kemudian uruk, tutup papan, uruk lagi selesai, berdoa. Selang doa 10-15 menit, ketika bubar, laki-laki ini berteriak, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa nak? Kata ibunya nih. Jam aku tertinggal. Orang kaya, Rolex. Ya mungkin saat itu harga-harga kalau sekarang bisa 300-400 jutaan. 1 miliar. Hah? Iya, mahal, asli itu kan. Gimana? Meeting, rapatlah di situ langsung tuh. Ustadznya, penghulunya, amilnya. Yaudah, mumpung belum lama. Kita balik bongkar. Ya, balik, bongkar, anak mudanya turun. Sebelah mana tadi kau berdiri? Mungkin jatuhnya. Nah, ketika dibuka papan pertama, terdengar suara aneh. Ya, seperti suara yang ada desis gitu. Bongkar papan kedua, papan ketiga, dan berteriak, astagfirullah, Allahu Akbar. Lompat dia, lompat. Ternyata jenazah calonnya ini sudah dililit oleh ular. Ya, ular begini, besar, melilit langsung. Udah tutup, aku ikhlas, tutup. Ditutup lagi, langsung diuruk lagi. Ditanya oleh ibunya, mengapa sampai jenazah calon istriku begini? Ketahuilah ini yang ingin aku sampaikan kepadamu nak, di awal ketika kau datang mencintai anakku. Anakku ini sholatnya tidak rapi, semaunya. Itu yang menjadi PR-ku. Ternyata Allah menghendaki lain. Oh, dengar kabar ini sekampung, maghrib penuh langsung. Semua orang ke masjid, sholat bilang. Ya, naudzubillah. Ya, nama ular itu nanti di akhirat namanya Sujaul Akro. Ular yang khusus ya melilit orang yang tidak melakukan sholat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Demikian tadi yang telah kita dengarkan, dan mungkin juga saya ingin menyampaikan yang terakhir, Kimo, bahwa sholat ini kan merupakan media komunikasi sebenarnya kita kepada Allah. Seperti guru kita sampaikan, kalau sholat itu adalah kita yang berbicara kepada Allah ya. Ya Kimo ya. Ada pertanyaan? Fa idza aratu an ukallima rabbi fadakhaltu shalah wa idza aratu an yukallimani rabbi faqaratul Qur'an. Kalau aku ingin berbicara dengan Allah, aku sholat. Kalau aku ingin Allah yang mengajak aku berbicara, aku membaca Al-Quran. Iya. Oke, baca ini. Nah, sholat adalah komunikasi dengan Allah. Kira-kira ini juga kisah dulu saya pernah ceritain ya Pak ya. Bagaimana teman saya itu yang di Senada, Erwin, yang waktu masih kecil kira masih SD, dia masuk Islam tuh gara-gara temannya cerita ini tentang sholat. Dia ngobrol sama teman yang beda agama kan. Agama lu apa? Erwin masih non-Islam waktu itu ya, masih Kristen. Kata Erwin, agama gue Kristen nih. Kata temannya, wah nggak enak agama lu, enak agama gue dong Islam. Anak kecil yang ngomong ya. Kenapa emang agama Islam enak? Iyalah, gue ini ketemu Tuhan gue dalam 1 hari 5 kali. Lu cuma sekali seminggu katanya. Mana sayang Tuhan lu? Lebih sayang gue dong, lebih sering ketemu. Anak kecil berpikir Pak. Gara-gara itulah kemudian dia dapat hidayah. Dan dia betul-betul tertarik dan ingin masuk Islam. Ya akhirnya dia masuk Islam, mana usianya masih kecil. Nah artinya apa? Ketika kita bicara tentang media komunikasi, semakin sering berkomunikasi itu kan semakin bagus. Ya, kecuali, ada kecualinya nih. Kalau kita tidak ingin berkomunikasi Pak. Sekarang saya tanya, waktu masih pacaran nih, punya perasaan cinta yang dalam nggak? Iya. Sering ketemu enak nggak Pak? Hah? Pengen ketemu banget, sering ketemu. Tapi mohon maaf, misalkan mudah-mudahan sih enggak ya. Begitu sudah menikah Pak, sering ketemu enak nggak? Malah pengennya justru jauh-jauh ketemu. Nah, artinya begini, saya ingin menyampaikan. Di Jepang ada. Jepang ada kayak di gitu. Jepang ya? Ada suami istri yang dia yang ketika menikah dia beda rumah.
dan ketemu seminggu 2 kali untuk menjaga keharmonisan. Di Jepang ada. Iya. Itu lain lagi ceritanya Kimo. Lain lagi. Lain. Kalau ini kan artinya kalau semakin cinta orang, dia semakin ingin untuk bertemu sebenarnya, ingin ngobrol, ingin curhat dan sebagainya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan. Ada seorang teman Kerja. di luar negeri, di lingkungan kerja yang tidak ramah sholat, sampai mereka itu harus sholat sembunyi-sembunyi, dan pastinya kurang bisa tu'maninah dan husuk karena kondisi. Beliau tanya. Mana tadi? Beliau tanya dan merasa sudah pasti sholatnya nggak sempurna. Apa kondisi seperti ini juga akan mempengaruhi kurang sempurnanya akhlak dan hidupnya yang kurang sempurna juga. Nah, ya kalau bicara sempurna sebenarnya sih ya gini ya. Jadi sholat itu selama rukun dan sunnahnya dipenuhi, maka sholatnya sah. Ya, bicara diterima nggak diterima udah bukan urusan kita itu. Yang penting penuhi dulu. Ya, syarat sholat Islam akil balik. Syarat sah sholat bersih atau suci pakaian, suci badan, suci tempat. Kemudian rukunnya. Ketika semua dipenuhi rukunnya sama sunnah-sunnahnya sebagai tambahan pengiring daripada rukun itu, insya Allah sah. Ya, sah. Itu yang penting sah dulu aja gitu. Ternyata ya diterima. Itu lebih bagus lah. Untuk bisa diterima berarti ada khusyuk. Kemudian menyatu dengan Allah, ucapannya diikuti oleh hatinya gitu. Nah, ketika begitu pun kembali kepada hidayah Allah. Orang ini akan merasa lebih baik atau tidak. Karena apa? Bicara kembali kepada hidayah. Yang jelas bagaimana hidayah akan turun kalau kita tidak mulai dengan sholat itu sendiri. Sholat aja dulu. Nanti hidayah itu akan pelan-pelan Allah itu. Karena bicara hidayah tadi sangat misterius. Ya, Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun jadi nabi. Musa Samiri dididik oleh malaikat, ya, jadi penjahat sama-sama Musa. Ya, satu Musa alaihissalam, satu Musa Samiri ya. Tapi retorikanya tetap kerjakan sholat dulu aja. Nah, ketika sholat itu baik, insya Allah ada kebaikan. Kalau bicara rezeki itu sebenarnya berbeda karena sholat itu bukan untuk cari duit. Ya, sholat bukan untuk cari uang, bukan. Ya, sholat itu untuk memperbaiki ke dalam, juga memperbaiki ke atas, juga memperbaiki keluar. Ya, jadi di sini disebutkan tidak sempurna, apa kondisi seperti ini juga akan mempengaruhi kurang sempurnanya akhlak. Ya, kalau dia perjalanannya kan tadi ilmu, ya, kemudian amal, ilmu yang didasari oleh amal akan membentuk iman. Iman yang istiqomah dijaga amal dengan ilmunya, maka iman itu akan membentuk akhlak. Nah, akhlak itu nanti timbullah tuh ya ketakwaan, ihsan, muhsin. Sudah sempurna semua gugur kewajiban kepada manusia kepada Allah, dia tambahkan lagi. Ya, orang diantara disebutnya orangnya namanya muhsin. Ya, itu muhsin tuh sudah ada takwa segala macam gitu. Nah, ketika orang itu dia tidak penuhi imannya, amal ibadahnya, sholat yang sempurna, pasti akan pengaruh pada akhlaknya. Kalaupun ada orang yang dia kurang ibadahnya tapi akhlaknya luar biasa, itu iman. Ya. Makanya tadi disebutkan yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu sama dengan orang beriman ya dengan kapasitas yang berbeda. Ada orang yang ngomong Allah luar biasa bla 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 bla. Guru saya pernah nyampe belum? Ada satu ustadz ceramah di sini. Kemudian ada Ayah Oong. Ini ada Ayah Oong nih pas di sini. Ketika mendengar beliau ceramah, Ayah ngomong gini, orang ini nggak punya ilmu tapi dia punya iman. Orang ini nggak punya ilmu tapi punya iman. Artinya apa? Keyakinannya kepada Allah. Ya, karena apa? Karena langsung praktek. Tapi retorika ilmu dasarnya itu dia nggak punya. Nah, orang yang mencari ilmu untuk bisa di derajat itu berat. Ketika dia ternyata istiqomah, Allah samakan derajatnya. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi masing-masing itu ada PR-PR-nya gitu. Dan sampai detik ini kita masih semua menutupi itu. Ya, jadi secara umumnya dan hidupnya kurang sempurna. Nah, sempurna itu nanti di hadapannya siapa? Apakah di hadapan manusia, di hadapan Allah, kita nggak tahu. Yang jelas kepada manusia lain kita cuma bisa dua pada setiap kondisi dia. Satu, mendoakan yang terbaik. Yang kedua, dijauhkan dari hal-hal buruk yang mereka alami. Dapat teman ada musibah nih, kita kan cuma dua. Satu, ya Allah mudah-mudahan orang itu dikasih sabar, dikasih ganti. Yang kedua, jangan sampai yang dialami terjadi pada kita. Cuma gitu doang. Nggak boleh yang ketiga. Males sih lu, nggak sembahyang, azab lu. Nggak boleh. Karena apa? Kita nggak tahu.
Itu apakah musibah jadi ujian, teguran, sebagaimana musibah yang datang pada kita juga orang lain nggak boleh memvonis itu. Ya, karena musibah yang datang pada orang jadi ujian, jadi teguran atau jadi ajab di dunia itu yang tahu cuma Allah dan dirinya yang mengalami. Gitu. Ya baik, alhamdulillah saya kira kita sudah pada penghujung acara kita. Silakan langsung kita doa Kimo. Ya. Fana ya karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'budallah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una Rabbi ij'alni muqimas shalah Rabbi ij'alni muqimas shalah Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan salat, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Silakan ingatkan dan sebutkan nama anak-anaknya, ya Allah, ahli ibadah, ya Allah, salat, ya Allah. Jadikan anak kami yang bisa membawa kami kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan anak kami ahli ibadah, mendirikan salat. Jangan sebaliknya anak kami yang kami sudah mengajari kemudian mereka malasnya karena sebab dunia yang luar biasa nikmatnya, kemudian anak kami menyeret kami ke dalam jurang neraka karena kami tidak hebat mengajari mereka sholat. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Allah, berkahi bangsa ini, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin siapapun, nomor berapapun, paslon siapapun, ya Allah, yang Engkau ridho, yang terbaik untuk bangsa ini, ya Allah. Kau yang maha tahu, ya Allah. Kau yang berhak menentukan, mengangkat, menghinakan, menghapuskan, meniadakan, kembali menunjuk siapa yang terbaik buat kami. Juga Kau ridho, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian kajian kita dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali pekan depan. Di-share yang tadi. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang disponsori oleh